Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa farada 'alaina syiyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari aktivitas sahur kita hingga pada siang hari ini, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa. Sebagaimana yang ada di dalam perintah Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana ayat ini sudah menjadi familiar di kalangan kita, khususnya juga kepada kaum muslimin itu sendiri. Yang mana ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, di sini Allah memanggil kita bukan sebagai wahai orang-orang muslimin, tapi melainkan orang-orang yang beriman. Dan kalimat dari wahai orang-orang yang beriman ini adalah sebagai bentuk rasa cintanya Allah kepada kita, yang mana telah berhasil atau telah mampu melaksanakan seluruh perintahnya dan juga meninggalkan seluruh larangannya. Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ingat, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atau yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Yang diakhiri seruan ini dengan kalimat la'allakum tattaqun, yang mana artinya itu akan menjadi takwa untuk kalian. Nah, definisi takwa ini sudah sangat tinggi, teman-teman. Sudah sangat tinggi. Dan untuk mensukseskan takwa ini ada barometer-barometer yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam hal ini, di zaman-zaman modern seperti ini, ada barometer atau hal-hal yang kecil yang harus kita perhatikan, khususnya dalam bermedia sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Line, Twitter, Facebook, dan ataupun media-media sosial yang lainnya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat-sangat canggih seperti sekarang ini, itu sangat mudah sekali bagi kita untuk menerima informasi, baik itu informasi yang ada di dalam negeri maupun informasi yang terjadi di luar negeri, gitu. Nah, untuk memilah-milah informasi, alangkah baiknya kita coba sering-sering men-searching yang baik-baik itu. Nah, karena sekarang momennya adalah di bulan Ramadan, coba teman-teman cari informasi mengenai tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Gitu. Banyak para ustadz, para alim ulama yang sudah memberikan salah satu ilmunya yang mereka miliki kepada kita semua yang fakir tentang kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah kemuliaan yang ada dalam Ramadan ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Nah, diturunkannya Al-Quran ini untuk orang muslim, teman-teman. Untuk orang muslim, bukan untuk umat-umat yang lain. Dan di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan kita untuk menjaga tutur kata yang baik, menjaga tutur kata yang sopan, menjaga tutur kata yang santun, agar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu tidak mengurangi pahala. Mungkin kadang banyak di antara kita yang bercanda gitu ya, ngomong maaf, kalimat-kalimat yang tidak perlu diutarakan. Kalimat-kalimat yang tidak perlu diucapkan. Coba di bulan Ramadan ini teman-teman semua
untuk bisa menetralisir kalimat-kalimat tersebut. Karena itu bisa mengurangi pahala atau nilai pahala dari puasa kita. Karena kalau kita berbicara yang tidak-tidak, itu sama saja seperti kita mengisi air di dalam ember yang bolong gitu ya. Mengisi air di dalam ember yang bolong. Mohon maaf. Kalau kita mengisi air di dalam ember yang bolong, ember itu tidak akan terisi penuh, teman-teman. Karena akan menjadi sia-sia. Sama seperti halnya kita sudah berpuasa, kita sudah bangun sahur, terus kita sudah membaca niat puasa, terus kita sudah menahan lapar dan dahaga gitu ya, menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari ini. Namun sayang sekali apabila semua itu gugur hanya karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Oleh sebab itu, jagalah lisan kita dengan baik. Jagalah lisan kita dengan yang penuh kebaikan. Jangan sampai lisan ini menjadi pedang bermata dua yang bisa membunuh kita kapan saja. Karena Rasulullah pernah mengatakan lidah itu lebih tajam daripada sebilah pedang. Nah, oleh sebab itu jika saya boleh berpesan kepada teman-teman di dalam kesempatan siang hari ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kesucian, di malam yang penuh kemuliaan, saya berpesan kepada teman-teman satu, untuk jaga puasanya. Jangan sampai puasanya itu menjadi puasa yang sia-sia. Nah, lalu bagaimana dengan cara menjaga puasanya? Cara yang pertama adalah kita menjaga tutur kata kita agar menjadi insan yang baik, menjadi insan yang berbudi pekerti luhur, insan yang mencerminkan bagaimana pemimpin kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang menjadi pemimpin kita, baik itu di dunia maupun juga di akhirat kelak. Lalu yang kedua, di era modern seperti sekarang ini, di era semuanya serba mudah, akses internet ini serba mudah, alangkah baiknya dipergunakan internet atau kemajuan teknologi ini menjadi kemajuan yang sangat bermanfaat. Dalam hal ini adalah coba mencari konten-konten yang memang bisa membangkitkan sisi kebaikan dari teman-teman semua. Cari dakwah-dakwah yang memang bisa membuat teman-teman ini semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga cobalah buat konten-konten yang memang sekiranya itu bermanfaat dan mempunyai nilai kebaikan. Jadi kita bekerja sembari menanam pahala gitu loh. Nah, karena kan kalau pahala itu menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan jika memang pahala itu bisa digambarkan ke dalam suatu bentuk fisik saja, maka tingginya suatu gunung itu tidak apa-apanya dengan nilai satu pahala. Gitu. Karena apa? Kebaikan di bulan puasa ini itu pahalanya berlipat-lipat ganda, teman-teman. Sesuai dengan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kebaikan yang ada di dalam puasa maka Allah akan lipat gandakan menjadi 7 pahala kebaikan. Kecuali pahala puasa. Nah, untuk pahala puasa ini kata Allah, aku sendiri yang membalasnya. Nah, begitu tingginya derajat puasa ini, teman-teman. Untuk sebab itu, maka untuk menjalankan ibadah puasa yang mudah-mudahan insya Allah kita nyampe gitu ya sampai di bulan Syawal, di hari yang fitrah yaitu Idul Fitri, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dari teman-teman semua bisa menjaga win rate pahala puasanya ini menjadi 100%. Dan bukan hanya puasanya juga teman-teman, tapi juga tarawihnya juga dijaga ya. Karena banyak tuh kalau yang tarawih-tarawihnya itu mereka hanya 1 minggu pertama gitu, dan di 2 kemudian hilang. Sabnya ada kemajuan gitu. Nah, hal itu juga harus diperhatikan. Daripada kita selesai buka puasa, kita main game, kita nonton YouTube, melakukan hal-hal yang sia-sia, alangkah baiknya kita menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga pikiran kita dengan melaksanakan apa? Dengan melaksanakan ibadah tarawih. Setelah tarawih selesai, kita tadarus Al-Quran.
Hatamkan Al-Quran teman-teman. Karena barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di bulan puasa ini barang siapa yang bisa menghatamkan satu saja hatam Quran di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan membangunkan suatu istana di surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan itu adalah surganya khusus bagi kaumnya Nabi Muhammad atau kaumnya nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan perintah oleh Allah untuk berpuasa, teman-teman. Gitu. Nah, surga Ar-Rayyan ini surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, bukan untuk orang yang syahid, bukan untuk orang yang meninggal dalam keadaan sakit, tidak, tapi khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan keberkahan kita yang semoga kita bisa masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, kita harus bisa menjaga seluruh apa yang ada di dalam diri kita, baik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan tolong diperhatikan lagi, jangan ikut-ikutan teman-teman yang sekiranya tidak bermanfaat seperti mukal atau yang lainnya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.